Reno adalah seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi yang menjeratnya membuat Reno bingung tujuh keliling, memikirkan bagaimana caranya untuk bisa terus bertahan dalam kedepannya. Oh, lapar banget perut ini. Gara-gara dipecat sama Pak Burhan, kehidupan malah jadi kacau. Sial lah. Kalau begini terus gimana ya caranya aku tuh bisa bertahan dalam waktu kedepannya? Ah, berisik amat sih ini notif. Udah tahu kepala lagi pusing. Ada apaan sih ini emangnya? Siapa ini hari ini yang trending di YouTube nomor 1? Review mie belatung pedas level neraka. Gila ini orang makan belatung bisa masuk trending. View-nya 2 juta, endorse-nya puluhan juta nih. Hah, hidup kayak gini terus ya gak bakal maju. Reno mutar video memperlihatkan food vlogger populer yang penuh gaya. Ih, gaya doang, cuma model kamera bagus sama ngomong ngalor ngidul doang. Ah, kalau kayak gini mah aku juga bisa. Gue juga bisa makan sambil ngomong. Tampang juga gak jelek-jelek amat. Yang penting kan ini semua soal gaya. Asal gaya meyakinkan, gue juga pasti bisa. Akhirnya Reno pun menemukan cara untuk bisa terus bertahan hidup. Dia membuka Instagramnya, di HP terlihat akun IG bernama Reno dengan 124.000 followers, padahal mostly akun palsu atau fake follower. Follower beli, engagement pura-pura, siapa yang peduli? Yang penting mereka itu percaya sekali gua pura-pura review, makan gratis pun dapat. Ha. Reno menyalakan ring light dan mulai berteriak bak seorang food vlogger beneran. Halo guys, balik lagi bareng gue Reno Testo Hunter. Kali ini gue itu bakal cobain soto legendaris yang katanya bisa menyembuhkan patah hati. Gimana rasanya? Come on, let's spin out. Oh ya lumayan lah ya. Walaupun gak sebagus dari food vlogger yang gue lihat di video-video. Untuk seukuran keroco yang lagi butuh makan kayak gue sih ya ini udah lumayan meyakinkan. Tinggal pakai baju kece, tripod dan juga muka percaya diri. Jadi deh, dunia ini benar-benar milik orang yang berani ngibul seperti gue ya. Ha. Ini beneran followers lo semua no? Gile rame banget. Ya iya dong, emangnya gue itu mau follower siapa lagi? Lo kan punya mata, lihat aja tuh nama akunnya siapa. Reno, Reno. Jir, kok bisa sih? Caranya gimana no? Kamu kan bukan orang terkenal yang pantas diikuti oleh orang sebanyak ini. Ini pasti ada caranya kan? Kasih tahu gue dong. No, gue juga mau nih. Ben, lo ini kudet banget sih ya. Followers itu kan bisa dibeli Ben, asal punya cukup uang, penampilan yang meyakinkan, jadi deh bisa dapat banyak followers. Begitu lo punya 100k followers, semua warung bakal percaya. Tinggal bilang aja saya food vlogger, makan gratisan langsung datang. Tapi no, emangnya lo itu nggak takut dosa apa no? Itu kan sama aja dengan menipu atau memberdaya orang. Lo ngelakuin hal yang aslinya itu fiktif. Dosa? Bantuin promosi warung kecil itu dosa. Mereka harusnya makasih lah. Lagi pula gue itu nggak minta duit, cuma makan. Ya tapi kan lo itu nggak pernah promosi no. Udah makan ngilang, lo bikin fake semua. Bahkan konten juga gak lo upload. Kawan, hidup ini keras. Kalau kita itu nggak pintar, kita dimakan sistem. Gue ini bukan penipu tapi kreatif. Sekarang diamlah dan lihat aja. Dari gue ini, gue mau incaran baru, warung soto Mak Sarmi. Katanya udah buka dari zaman Belanda. Hah, waktunya eksploitasi warisan kuliner. Gas. Dengan penuh percaya diri, Reno pun langsung pergi ke warung soto Mak Sarmi yang sudah menjadi incarannya. Permisi Bu, Ibu pemilik warung ini ya? Iya nak, ada yang bisa saya bantu? Kenalkan saya Reno, saya food vlogger, saya bisa review makanan lokal yang punya potensi viral. Saya lihat warung Ibu ini rame banget. Saya tertarik buat review soto legendaris Ibu ini. Kalau berkenan saya itu bisa bantu promosikan di Instagram dan YouTube saya. Wah serius nak, saya ini cuma jualan seadanya loh. Tapi bisa viral juga. Justru itu Bu, warung kayak gini tuh ya dicari orang, otentik, khas, dan juga punya cerita followers. Saya lebih dari 100.000. Nanti saya kasih highlight di IG story, post foto dan juga video YouTube. Biasanya sih habis saya review warung langsung rame seminggu ke depan. Subhanallah, ya sudah nak. Monggo duduk. Mau soto lengkap atau ada menu lain juga? Wah, saya serahkan ke Ibu pokoknya yang jadi andalan di sini ya Bu. Saya siap cobain semua. Mas Sarmi sibuk ke dapur. Reno mengeluarkan tripod dan juga HP seolah-olah ia menyiapkan konten, tapi hanya take beberapa detik kemudian berhenti. Hari ini kita nyobain soto legendaris dari generasi ke generasi. Katanya sih resep turun-temurun. Udah,
udah cukup buat bikin percaya. Habis ini tinggal makan, santai, upload, ngapain upload, habis-habisin kuota aja. Sekali 2 kali boleh lah, tapi kalau keseringan ya jangan dong. Eman nanti kuotanya, mending dihapus aja setelah ini. Setelah melakukan adegan fiktif itu, Reno pun menerima semangkuk soto dan memakannya dengan bahagia. Hal ini terus dilakukan termasuk pada warung ayam geprek milik Mbak Gito. Selamat siang Bu, perkenalkan saya itu Reno dari channel Reno Taster Hunter. Lagi bikin konten kuliner lokal nih. Saya lihat warung ini punya konsep menarik dan saya ingin review agar banyak orang yang tahu nih. Lah, beneran Mas? Ya Allah, saya baru buka loh ini. Kalau bisa bantu promosi, saya bersyukur banget. Tentu aja Bu, tapi karena ini kolaborasi biasanya sih pihak warung support makanannya. Saya gak minta bayaran kok, ini murni niat bantu UMKM. Masya Allah, terima kasih Mas. Monggo pilih menu yang paling pedes ya. Nah, kalau rekomendasi dari saya sih ya itu Mas, yang jadi andalan saya. Oke, kalau gitu yang ini 1 porsi ya Bu. Terus yang lainnya juga satu-satu ya. Saya mau yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini juga 1, oke? Oke Mas, siap. Kalau gitu tunggu sebentar ya Mas, tak siapin dulu. Ternyata hidup kayak gini tuh enak banget ya. Cuma modal pura-pura bikin konten bisa dapat makan gratis sepanjang hari. Aduh, nggak nyesel deh. Aku itu bisa nipu orang kayak gini. Wah, enak banget Bu. Nanti saya tag akun IG-nya ya. Dalam 2-3 hari pasti tayang. Amin, saya tunggu ya Mas Reno. Saya tunggu banget. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, Reno berpindah-pindah dari satu warung ke warung yang lain, menjual janji kosong, memanfaatkan kepolosan dan kepercayaan para pemilik usaha kecil demi satu tujuan, makan enak tanpa bayar. Perkenalkan Po, saya Reno dari Food Vlogger. Mau kolaborasi bantu promosi rumah makan Bapak nih. Oh ya, akun Instagram kamu yang mana ya nak? Reno Taster Hunter Pak, tapi masih privat karena mau rebranding. Saya dengar kamu udah mampir ke warung Mak Sarmin, Mbok Gito juga, tapi nggak ada satupun yang videonya tayang. Kamu promosi tapi kami nggak lihat hasilnya. Itu karena jaringan saya itu lagi error Pak, uploadnya pending. Nah, jangan main-main sama orang kecil. Kami jualan pakai keringat. Kalau mau makan bilang aja, tapi jangan tipu atas nama konten kreator. Banyak juga yang beneran niat bantu, bukan kayak kamu. Pelan-pelan namun pasti kepalsuan yang harus terus dipelihara Reno kini mulai terlihat bau busuknya. Mbak Sarmi, itu si Reno belum juga upload video saya. Katanya 2 hari, ini udah mau seminggu. Iya, saya juga. Sudah saya kasih soto lengkap, jeroan, kerupuk, es teh, tapi sampai sekarang gak ada kabar. Dia itu nipu, saya udah selidiki akunnya palsu. Semuanya omong kosong, dia cuma keliling makan gratis. Kalian bukan korban pertamanya kok. Astagfirullah, jadi beneran dia penipu? Ya Allah, saya ini dagang buat biaya cucu sekolah. Masih aja bisa ditipu orang muda yang kelihatannya sopan. Orang jujur makin dikorbankan hanya demi konten palsu. Nah, Atiana, warung ibu sederhana, gak bisa saing sama resto besar. Tapi ini masakan dari hati. Sayurannya jatah, sedekah buat anak-anak yatim. Tapi hari ini Bu kasih buat kamu. Semoga berkah ya. Ini yang mau kamu kasih buat saya review. Nasi udah lembek, lauknya sayur lodeh doang. Nah Bu, makanan kayak gini gak layak tayang di channel saya. Nah, ini makanan yang biasa ibu kasih untuk anak-anak yang gak punya. Mungkin sederhana, tapi dibuat dari rezeki halal. Saya tuh gak bisa bikin konten murahan. Kalau ibu gak bisa sediakan menu yang proper, jangan panggil saya vlogger ya. Reno pergi begitu saja tanpa memperdulikan tangan Bu Sari yang gemetar masih memegang sendok kayu. Ya Allah, kalau ini memang ujian darimu, kuatkanlah hati hamba. Jangan jadikan kelakuan dan perkataan anak itu sebagai azab dari sakitnya hati ini. Kuatkanlah ya Allah, kuatkanlah hati hambamu ini. Beberapa hari kemudian para pemilik warung berkumpul usai sholat isya. Mereka duduk bersama membicarakan peristiwa yang menimpa mereka. Saya pikir dia anak baik, pintar bicara, ternyata cuma lo kenyang. Saya masak dari jam 5 pagi, semua stok habis buat dia. Bahkan akun IG-nya nggak bisa dibuka. Wah, saya sampai malu dibilangin sama tetangga. Saya sudah lapor Pak RT biar gak makin banyak korban, tapi kita juga harus belajar, jangan gampang percaya. Saya kasih dia makanan jatah anak yatim. Saya kira dia tahu istimewa, tapi dia bilang makanan saya murahan. Murahan katanya. Bu Sari, panjenengan gak salah. Justru dia yang gak punya hati.
Orang yang menghina pemberian tulus lambat laun akan dihina hidupnya sendiri. Ah, kenyangnya. Hari ini aku udah makan berapa jenis makanan ya? Dari rendang, sambal mata, ayam goreng, kue tiaw basah, terus apa lagi ya? Waduh, banyak banget deh. Sampai nggak kehitung. Aduh, kenapa perutku tiba-tiba sakit kayak gini ya? Ah, sial, makan makanan busuk di warung jelek tadi ternyata bikin mules. Tante, akun Reno ini palsu. Jumlah view-nya gak nyambung sama jumlah follower. Saya juga udah cek engagementnya, semua kosong. Followers yang selalu dibangun itu fake, palsu, semua hasil dari beli followers. Astagfirullah. Jadi beneran dia cuma menipu buat makan gratis. Padahal dia sopan sekali waktu di warung. Kalau dia benar-benar food vlogger sejati kayak Arka, harusnya akunnya itu seperti Arka, punya banyak followers real dan video-video asli review di warung orang. Sedangkan dia itu sama sekali nggak ada apa-apa di laman Instagramnya tante. Boro-boro mau punya akun YouTube bisa kayak Arka. Orang isi Instagramnya aja kayak gitu, palsu. Terus gimana dong ini nak? Tante harus gimana ini sekarang? Benar-benar keterlaluan. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Saya punya ide tante. Kita undang dia, bilang mau kolaborasi besar, tapi nanti saya bongkar semua tipuannya di depan kamera. Kamu yakin gak terlalu keras gak? Kalau gitu biarin, dia akan terus manfaatkan orang jujur. Saatnya dia itu dihadapkan dengan kenyataan. Arga dan tantenya pun langsung mengundang Reno untuk hadir di sebuah warung besar dan modern untuk membuka semua aib dan kebusukannya. Wah, warungnya gede juga, pas banget buat konten viral. Mas, Arga ya? Wah, followernya jutaan. Ini kesempatan emas buat saya. Ya bro, kita langsung mulai ya. Tim saya sudah siap. Kamu bisa mulai dengan kenalan channel kamu ke kamera ya. Hai sobat kuliner, balik lagi nih bersama channel gue Reno Rasa Raja. Hari ini gue kolaborasi bareng Mas Arga, vlogger keren nih. Oke mantap, sekarang coba tunjukkan channel YouTube-mu ke kamera ya, biar menonton itu lihat langsung. Reno mulai panik, tangannya gemetar sambil mengeluarkan ponsel dan membuka channel palsu. View-nya cuma 10, followersnya 20.000, tapi interaksi cuma 1 komen. Semua palsu, ini bukan channel asli. Kamu ini bukan vlogger, kamu penipu ya. Tunggu, ini hanya sementara, gue baru mulai. Kan wajar kalau masih sepi. Tapi kamu itu pakai akun palsu. Itu buat minta makanan gratis. Kamu muter-muter dari warung ke warung, janji review tapi gak pernah posting, termasuk warung tante saya. Kamu pikir kami ini semua bodoh? Gue cuma pengen makan, gak ada niat jahat. Kamu mau viral, selamat, tapi bukan karena prestasi. Kamu viral karena jadi seorang penipu yang licik dan manfaatkan kebaikan orang. Nah silakan aja tuh lambai-lambai ke kamera biar semua orang tuh tahu tentang kebusukan yang selama ini udah kamu lakukan. Aku dijebak, ternyata kalian sudah merencanakan ini semua. Kurang ajar kalian, lihat aja pembalasanku nanti. Aku itu gak akan tinggal diam setelah dipermalukan kayak begini. Reno pergi dari sana dengan keadaan yang sangat malu. Setelah tersebar video kebohongan, Reno pun mulai diciber dan dijauhi oleh banyak orang. Itu kan si Reno, ya kan? Yang tukang nipu-nipu warung buat makan gratis itu. Iya bukan sih? Iya, bener banget. Bener-bener gak tau diri ya. Bener-bener gak tau diri ya. Bener banget. Ya orang itu bermuka tebal. Udah videonya viral, bikin malu. Berani-berani dia lewat di tempat ini. Kenapa ya semua orang itu kayak ngejar gua? Kenapa semua itu jadi menyalahkan dan membenci gua kayak gini? Gue bukanlah penjahat, gue juga bukan seorang residivis. Gue cuma pengen makan dengan tenang. Kenapa sih orang-orang itu gak ngerti apa yang gue rasain? Aduh perutku, kenapa perut ini tiba-tiba gak enak kayak gini ya? Kenapa hidupku sekarang berubah hancur kayak gini? Kayaknya aku tuh harus ke rumah sakit deh. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang juga. Dengan keadaan semua yang Reno pergi ke rumah sakit, tapi tiba-tiba papan reklame besar itu roboh, gruak menimpa tubuh Reno dengan sangat keras. Ya Allah, ampuni aku cuma lapar, aku salah. Aku itu gak punya siapa-siapa, semua orang benci aku. Semua warung tutup pintu buat aku. Tolong siapa aja, tolong. Itu jasadnya Reno ya, yang kemarin viral itu. Iya, katanya terjebak semalam. Tempat itu kebakar habis, gak ada yang tahu dia nginep di sana. Semoga arwahnya diterima Tuhan. Meskipun hidupnya penuh tipu daya, mungkin itu sudah pelajaran terakhir untuk kita semua.
Kejahatan yang dibungkus oleh konten akan terbongkar oleh waktu, dan rasa lapar yang ditukar kebohongan akan berbayar dengan azab yang paling pedih.